Banyak banget sih yang bertanya, rajin banget sih bikin konten, dan continue banget sih bikin konten. Emang dapat apa sih dari setiap bikin konten? Padahal udah Senin sampai Jumat kerja, kemudian masih ngurusin keluarga dan rumah, tapi rajin banget bikin konten. Apa sih manfaat dan benefit yang diterima? Nah, saya akan sharing sama teman-teman di sini. Kenapa sih saya sampai detik ini masih bikin konten meskipun mungkin yang nonton nggak sebanyak artis-artis atau mungkin selebgram lainnya atau mungkin youtuber lainnya, tapi saya masih continue bikin konten. Benefit apa yang saya dapatkan dan peluang apa yang bisa kita ambil dari pemanfaatan sosial media kita? Saya akan sharing sama teman-teman di sini. So, check it out. Halo semuanya, kita tahu banget kan kalau saat ini penggunaan sosial media itu bukan cuma sekedar sebagai laman pribadi aja ataupun sebagai dokumentasi pribadi aja. Namun banyak banget peluang dari sosial media yang bisa kita dapat atau kita ambil. Nggak cuma sekedar materi aja, tapi pengalaman non material juga bisa kita dapatkan dari sini. Izinkan saya untuk sedikit sharing sama teman-teman di sini tentang apa sih yang sudah saya dapatkan dan juga mungkin pengalaman apa yang bisa saya dapatkan ketika saya banyak bermain di dunia sosial media. So, guys, let's check it out. Ini dia. Pengembangan sosial media saat ini tuh bener-bener lagi hits banget. Apalagi 2 tahun terakhir ini ketika pandemi melanda, banyak beberapa event-event besar offline yang akhirnya harus terpaksa diundur atau dibatalkan dan kemudian menjadi berbagai macam kegiatan online. Tentunya semua yang berhubungan dengan online pasti akan menjadi daya tarik tersendiri dan juga meningkat nih peminatnya. Nah, dari sini banyak banget sebenarnya peluang-peluang finansial ataupun non-finansial yang bisa teman-teman dapatkan dengan menggunakan sosial media atau digital ini. Nah, untuk itu banyak brand-brand besar ataupun perusahaan-perusahaan yang benar-benar mengkolaborasikan para user-user sosial media di semua platform itu untuk bisa membantu bersama-sama memasarkan produknya ataupun kegiatannya. Nah, kalau ngomongin sosial media, itu banyak banget jenis kerjasama yang biasa banget digunakan untuk bisa mempromokan kegiatan mereka, campaign mereka, event terbaru mereka, bahkan produk-produk mereka. Dan kebanyakan saat ini itu mereka bukan hanya sekedar membutuhkan influencer yang besar saja, selebgram ataupun artis-artis, tapi bagian kecil dari pengguna user sosial media itu juga menjadi salah satu target mereka. Sehingga penyebaran promo yang mereka harapkan itu bisa menyasar semua lapisan ataupun semua segmen. Nah, untuk influencer-influencer kecil seperti kita ini sebenarnya banyak banget peluang yang bisa kita dapatkan teman-teman semua di sini. Nah, ini saya bercerita berdasarkan pengalaman pribadi saya dan juga mungkin bagian dari job desk saya di kantor sehingga bisa menjadi manfaat buat teman-teman semua di sini. Nah, saya akan sedikit sharing beberapa contoh kerjasama yang biasa dilakukan oleh brand-brand atau perusahaan besar, di mana ini bisa menjadi bagian peluang teman-teman semua di sini untuk bisa menghasilkan revenue ataupun pengalaman baru dan juga sebagai bagian portofolio teman-teman untuk bisa bermain di sosial media ini. Apa contoh jenis kerjasama yang biasa dilakukan adalah paid promote. Jadi paid promote itu merupakan bagian promosi di mana ini dilakukan oleh user dari sosial media untuk bisa mempromosikan berbagai macam bentuk produk, kegiatan maupun campaign dari brand atau perusahaan tersebut. Nah, biasanya kalau paid promote itu materi dari yang kita akan posting itu merupakan materi yang sudah disediakan oleh klien kita. Jadi kita hanya tinggal memposting, kemudian kita memberikan keterangan dan juga kita mention tag dari klien tersebut. Jadi biasanya materi dari paid promote itu sudah disediakan sehingga kita bisa langsung posting. Nah, kalau untuk target brand atau perusahaan melakukan paid promote kepada sebuah user dari sosial media, tentunya dia pasti akan melihat engagement dari sosial media user tersebut itu memiliki engagement yang tinggi gitu kan, sehingga apa yang mereka pasarkan itu menjadi cepat, mudah diterima dan juga memiliki respon yang baik dari brand tersebut gitu kan. Nah, kemudian apakah akun tersebut punya kredibilitas dalam membawakan produk atau promo tersebut sehingga nilai dari produk tersebut itu juga bisa naik, dan juga apakah user sosial media tersebut ataupun influencer tersebut mewakili produk tersebut sehingga nilai dari produk tersebut itu akan naik. Jadi itu adalah hal-hal yang memang biasanya dibutuhkan oleh para klien untuk bisa memberikan kita pekerjaan paid promote sesuai dengan produk yang memang mereka mau
mempromokan. Kan kalau endorsement itu sebenarnya hampir sama dengan paid promote, hanya saja materi yang kita akan posting atau kita naikkan di sosial media kita itu adalah merupakan materi yang kita buat sendiri gitu. Jadi materi itu bersifat soft selling, itu adalah kita masukkan ke dalam bagian video kita dengan masing-masing cara, juga nanti saya akan sampaikan berbagai macam cara yang bisa kita lakukan secara soft selling, sehingga produk ataupun campaign ataupun promo yang klien berikan kepada kita itu bisa masuk dan diterima oleh followers kita. Jadi kalau misalkan paid promote itu materinya biasanya langsung dari klien, sedangkan kalau endorsement itu materinya kita yang bikin. Itu secara garis besar perbedaannya. Tapi secara teknikalnya hampir sama, yaitu adalah kita mempromosikan apa yang dibutuhkan oleh klien. Dalam endorsement itu ada berbagai macam kontraprestasi atau mungkin hal-hal yang bisa kita lakukan untuk bisa menjadi bagian mempromosikan event tersebut sehingga membuat klien menjadi puas gitu kan. Yang pertama, adlibs. Nah, kalau adlibs itu adalah bagaimana kita sebagai influencer itu menerangkan secara eksplisit kepada pendengar kita, kepada followers kita atau mungkin subscriber kita tentang produk knowledge yang memang dibutuhkan gitu. Nah, produk knowledge tersebut biasanya ada dua nih, at least yang benar-benar harus plek ketimplek sesuai dengan briefnya. Jadi teman-teman tuh paling nggak memang harus membaca. Dan yang kedua, kita juga boleh menggunakan tata bahasa kita, tapi intinya dari produk knowledge tersebut tersampaikan gitu. Jadi boleh kita menggunakan menyesuaikan pembahasan atau mungkin kalimat yang biasa kita gunakan sehingga itu jauh lebih dekat terhadap followers kita ataupun subscriber kita gitu. Aku akan kasih sedikit contoh untuk adlibs yang bisa kita gunakan di video kita sebagai bagian dari endorsement. Nah, sekarang ini kalau teman-teman tahu, aku ini lagi syuting di salah satu kamar di hotel karena aku lagi staycation sama keluarga. Jadi aku mengambil momen ini untuk bisa nge-tag beberapa video yang bisa aku sampaikan ke teman-teman semua di sini. Dan di sini tuh ternyata dingin banget, jauh lebih dingin karena memang kita tahu kalau AC-AC di hotel tuh kan jauh lebih dingin. Nah, biasanya AC-AC yang dingin itu bisa membuat kulit kita tuh menjadi lebih kering. Untungnya aku nggak lupa bawa produk-produk body care aku dari Scarlett Whitening yang biasa aku gunakan di rumah. Aku bawa ke sini untuk bisa menjaga kelembapan kulit aku. Jadi dalam kondisi AC yang dingin ini, kelembapan kulit aku tetap terjaga. Nah, produk yang aku gunakan itu adalah Scarlett Whitening yang lotion yang Jolly, dimana ini merupakan lotion yang memang sudah terregistrasi Badan POM dan juga aman digunakan karena sudah teruji klinis, dan yang pastinya ini halal digunakan. Nah, bahan-bahan dari Scarlett Whitening ini juga sangat bahan-bahan yang bisa teman-teman searching dan googling, bahan-bahan yang aman banget digunakan, dan manfaatnya ini benar-benar bukan hanya sekedar melembabkan saja, tapi juga bisa mencerahkan kulit wajah teman-teman juga semua di sini. Nah, itu merupakan salah satu contoh untuk adlibs yang teman-teman bisa gunakan. Jadi sambil teman-teman cerita, teman-teman menggambarkan situasi teman-teman dan juga teman-teman menyelipkan produk knowledge yang teman-teman bisa lakukan di situ. Nah, yang kedua adalah built-in product. Kalau built-in product itu kita hadirkan di dalam video kita atau bersama video kita, tapi bisa juga kita tidak mengaplikasikan atau menggunakan produk tersebut, hanya kita taruh aja di samping kanan kiri kita gitu, sehingga produk tersebut itu terlihat mereknya jelas, kemudian produknya apa, dan itu biasanya juga bisa dilakukan dengan banner ataupun produknya langsung. Ini adalah built-in content, di mana built-in content itu adalah kita membawa produk knowledge tersebut atau produk tersebut ke dalam video kita, yang kemudian kita masukkan juga ke dalam jalan cerita video kita. Jadi misalkan sambil ngobrol gini, teman-teman bisa sambil makan, kemudian atau mungkin sambil menggunakan produknya, atau juga teman-teman juga bisa sambil mencoba untuk menerangkan dari produk tersebut gitu. Jadi emang benar-benar kalau built-in content itu kita benar-benar memasukkan produknya tersebut itu secara soft selling juga gitu. Jadi kita hadirkanlah produk tersebut untuk masuk ke dalam video kita seperti itu. Wangi banget deh ini. Coba, wangi banget nggak? Gimana sih cara mengambil peluangnya? Yang pertama adalah teman-teman bisa ambil dari hal-hal atau mungkin pengalaman-pengalaman di sekeliling teman-teman yang bisa teman-teman lakukan. Misalkan nih, kalau saya kan banyak banget sharing dari hal-hal yang memang saya gunakan atau saya lakukan gitu kan. Misalkan saya sering dan memang menggunakan produk-produk dari Scarlett Whitening. Setelah saya menggunakannya, saya puas, kemudian saya juga merasakan efek yang jauh lebih baik, progres yang lebih baik. Tentunya saya akan sharing sama teman-teman semua di sini tentang satu paket body care dari Scarlett Whitening. Nah, itu bisa berangkat dari situ. Nah, teman-teman di sini yang mungkin hobinya masak, bisa berangkat dari masak-masak atau makanannya. Kemudian yang hobinya jalan-jalan juga bisa berangkat dari travelingnya. Dan teman-teman yang juga hobi kuliner bisa berangkat dari review-review makanan atau mungkin mengenalkan berbagai macam kuliner di Indonesia ataupun di tempat-tempat tertentu. Nah, itu bisa berangkat dari situ. Jadi, ambillah suatu hal yang dekat dengan teman-teman sehingga tidak merepotkan dan juga tidak menjadikan beban buat teman-teman semua di sini. Nah, yang kedua,
adalah ketika kita mereview sebuah produk, jangan cuma melihat bahwa itu bisa mendatangkan finansial atau mungkin keuntungan material saja, tapi dengan kita sharing, memberikan informasi tentang tempat kuliner, memberikan informasi tempat wisata, itu menjadi bagian informasi yang bisa sangat bermanfaat banget buat saya yang sedang mencari. Misalkan saya sedang menggunakan manfaat betul dari paket body care Scarlett Whitening, tentunya untuk teman-teman yang sekarang sedang mencari informasinya itu sangat terbantu sekali kan. Nah, kemudian untuk yang sedang bingung atau galau, mau pakai nggak ya Scarlett ini, manfaatnya apa nggak sih? Nah, ketika saya sharing bahwa ini ternyata manfaatnya bukan cuma sekedar untuk bisa memutihkan, melembabkan, tapi juga bisa merelaksasikan diri kita. Nah, itu kan bisa menjadi bagian insight yang tambahan bagus nih buat teman-teman semua di sini. Jadi kalau saya sih ngerasanya bukan cuma sekedar manfaat finansial yang bisa saya dapatkan, tapi ada manfaat non material yang bisa saya berikan untuk teman-teman semua di sini, dan itu adalah asas kebermanfaatan yang memang jauh lebih bagus sih kalau dari saya dibandingkan dengan mungkin aspek finansial yang mungkin saya dapatkan gitu. Teman-teman banyak membuat konten, kemudian rajin continue posting, itu juga sebenarnya bisa menjadi satu portofolio teman-teman semua di sini. Selain untuk dokumentasi pribadi ataupun untuk asas kebermanfaatan tadi, teman-teman juga bisa menjadikan portofolio di mana itu bisa menjadikan, itu juga bisa mendatangkan klien-klien baru seperti itu. Tips dari saya adalah satu, teman-teman ambil satu konten atau niche yang benar-benar sesuai dengan teman-teman banget. Yang suka traveling silahkan ambil traveling, suka masak silahkan masak, atau mungkin yang suka makanan silahkan ambil kuliner. Kalau saya memang concern terhadap dunia skincare dan makeup, saya akan lebih banyak di situ karena memang hobi saya di situ, dan saya juga ngerasa itu bagian dari passion bukan beban gitu. Nah, yang kedua adalah continue, tonton, ditonton, nggak ditonton, tetap aja bikin konten gitu, karena selain benefit finansial yang mungkin saat ini belum saya dapatkan, saya bisa banyak sharing sama teman-teman, itu adalah merupakan bagian dari saya ingin banyak memberikan manfaat buat teman-teman semua di sini. Dan percayalah bahwa apa yang kita postingkan selagi itu baik dan memberikan masukan niatnya untuk teman-teman, itu bisa menjadi hal yang baik juga buat kita, sehingga kita bisa mempermudah orang-orang untuk bisa mendapatkan insight-man. Nah, itu sih dari saya, mudah-mudahan sih sedikit insight-man ini bisa menjadi peluang teman-teman semua di sini ya. Apa sih yang saya dapatkan? Yang pertama mungkin adalah bagaimana pengalaman baru ketika saya mengenal dunia sosial media digital seperti ini gitu kan. Banyak ketemu orang baru, banyak hal-hal baru yang saya pelajari, dan itu bisa menjadikan manfaat baik di saya sekarang ini ataupun di pekerjaan saya. Yang kedua mungkin ya finansial. Beberapa kali saya sudah gajian dari AdSense, kemudian juga dari produk-produk endorsement dan segala macamnya. Jadi banyak banget finansial yang udah saya rasakan gitu kan. Yang ketiga adalah saya banyak banget bisa mencoba produk-produk baru dari sebuah brand gitu. Jadi produk-produk yang memang belum launching sudah saya cobain dulu, atau mungkin produk-produk yang saya dapatkan, yang saya butuhkan sedang saya dapatkan secara cuma-cuma gitu. Jadi banyak banget. Nah, selanjutnya adalah banyak banget peluang-peluang yang bukan cuma sekedar finansial aja. Kadang dari sosial media juga saya dapat tawaran untuk menjadi narasumber, kemudian untuk menjadi MC, presenter. Jadi banyak banget hal-hal yang bisa saya dapatkan, bukan cuma sekedar finansial aja, tapi juga non materialnya yang bisa saya rasakan saat ini. Oke, ini mudah-mudahan bisa jadi masukan buat kalian semua di sini. Sekarang ini aku lagi staycation sebenarnya, jadi aku mau beres-beres, mau mandi, dan mau menghabiskan waktu bersama keluarga aku ya. Jadi thank you udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sekarang aku mau mandi dulu, oke?